Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar perjalanan kita menelusuri naskah kuno, ramalan, dan hikmah kehidupan bisa terus berlanjut. Disclaimer, kisah ini adalah bentuk ramalan, legenda, dan tafsir naskah kuno. Tidak ada kepastian kebenaran, hanya sarana mengambil hikmah dan renungan. Dalam sebuah malam yang sunyi, ketika angin berhembus tanpa suara, seorang penulis tua membuka lembaran naskah yang telah berabad-abad menyimpan rahasia. Naskah itu tidak pernah diketahui asalnya, tidak pula menyebut tanah kelahiran siapapun. Ia hanya menyebut satu sosok misterius, sang pengemban amanah semesta. Lembaran pertama naskah itu bergetar halus seakan mengingatkan bahwa apa yang tertulis di dalamnya bukanlah bacaan biasa. Ia lebih mirip pesan yang disampaikan dengan bisikan, hanya dimengerti oleh mereka yang sabar menyelam ke kedalaman makna. Naskah itu membuka dengan tanda tanya besar. Ketika alam menahan napas, siapakah yang bangkit membawa cahaya? Tidak ada nama, tidak ada garis keturunan, tidak ada petunjuk wilayah. Hanya disebut bahwa akan datang seseorang yang memikul amanah bukan dari manusia, melainkan dari semesta. Sosok itu digambarkan tidak mencari tahta, tidak menginginkan mahkota, bahkan tidak menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari ramalan. Ia justru hidup sederhana, berjalan melewati hiruk-pikuk dunia tanpa pernah menoleh pada pujian. Menurut naskah itu, tanda-tandanya muncul bukan dengan gemuruh, tetapi dengan keheningan. Alam seperti memberi isyarat halus. Burung-burung yang biasanya ribut, mendadak diam. Langit yang biasanya cerah, mendadak seperti menimbang sesuatu. Dan manusia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, semacam dorongan untuk menoleh ke dalam diri. Dikatakan bahwa sang pengemban amanah semesta bukanlah penyelamat yang datang dengan bendera. Ia tidak membawa bala tentara, tidak pula menggoncang dunia dengan kekuatan dahsyat. Ia lebih mirip embun yang turun perlahan, tidak terlihat, tetapi mengubah segala yang disentuhnya. Namun naskah itu juga memberikan teka-teki. Ketika dunia mulai memilih bayangan daripada cahaya, ia akan muncul tanpa nama. Dan ketika manusia mencari nama, ia kembali menyembunyikan cahaya itu. Sosok ini digambarkan seperti seseorang yang mengerti bahasa alam, memahami tanda-tanda sebelum tanda itu muncul, tetapi tidak pernah menyombongkan diri sebagai orang istimewa. Bahkan, ia tampak seperti manusia biasa yang sering diremehkan, disalahpahami, atau dianggap tidak penting. Padahal di balik kesederhanaan itu, ia membawa amanah yang jauh lebih berat daripada gunung. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa kemunculannya bukan untuk mengubah dunia secara paksa, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan yang telah lama hilang. Ia datang seperti hembusan yang menuntun arah kapal, pelan, tapi menentukan. Tetapi naskah itu menutup bagian pertama dengan pertanyaan menggantung. Apakah ia benar-benar sosok yang akan datang, atau hanya bayangan harapan manusia yang lelah mencari cahaya? Tidak ada yang tahu, dan mungkin memang tidak seharusnya diketahui sekarang. Sebab ramalan ini tidak meminta untuk dipercaya, ia hanya meminta untuk direnungkan. Dalam bagian kedua naskah kuno itu, tertulis sebuah peringatan lembut yang membuat siapapun yang membacanya merenung panjang. Disebutkan bahwa sebelum sang pengemban amanah semesta benar-benar dikenali, dunia akan terlebih dahulu kehilangan arah. Bukan karena bencana besar, bukan karena peperangan dahsyat, tetapi karena manusia sendiri lupa pada jati diri mereka. Naskah itu menggambarkan suatu masa ketika kegelapan tidak datang dari langit, tetapi dari hati. Ketika manusia lebih mempercayai kepalsuan yang berkilau daripada kebenaran yang sederhana. Ketika suara-suara palsu terdengar lebih keras daripada bisikan kebijaksanaan. Pada masa itu, cahaya yang sejati bukan hilang, hanya tertutup oleh hiruk-pikuk ambisi. Di bagian ini, naskah memberikan sebuah pertanyaan samar. Jika cahaya itu tersembunyi, apakah gelap yang menang? Atau justru gelap itu hanya menyingkap siapa yang mampu melihat? Menurut catatan para penafsir yang mencoba membaca makna di balik kalimat-kalimat kuno tersebut, sang pengemban tidak muncul untuk melawan kegelapan dengan kekuatan. Ia tidak datang membawa kemarahan, tidak menantang siapapun dengan pedang atau kata-kata keras. Sebaliknya,
Naskah itu menggambarkan dirinya seperti seseorang yang menyembunyikan kilau dirinya di balik kesederhanaan, sabar menunggu momen ketika semesta memberi tanda. Dikatakan bahwa dalam fase ini, manusia seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang diuji. Mereka hanya melihat kesulitan, padahal kesulitan itu adalah cermin, memperlihatkan siapa yang tetap teguh dan siapa yang goyah, siapa yang menjaga hati, siapa yang terjerat keraguan. Dan di tengah keraguan manusia itulah, cahaya sang pengemban perlahan mulai terlihat, bukan oleh semua orang, tetapi oleh mereka yang hatinya jernih. Sosok itu disebutkan memiliki ketenangan yang sulit dijelaskan, seperti air yang tetap tenang meski dunia bergetar. Ketika yang lain panik, ia diam. Ketika yang lain saling menyalahkan, ia justru membantu tanpa pamrih. Ketika banyak orang mencari sorotan, ia memilih lorong sepi. Namun naskah itu juga memberikan peringatan. Cahaya yang tersembunyi tidak mudah diterima. Banyak yang menolaknya karena ia tidak datang sesuai harapan. Sang pengemban tidak muncul dalam kemegahan. Ia tidak tampil sebagai pemimpin besar yang dielu-elukan. Tidak pula sebagai tokoh suci yang diagungkan. Justru keberadaannya sering disalahpahami. Ada yang meremehkan, ada yang mencibir, bahkan ada yang menganggapnya tidak layak. Namun itulah bagian dari perjalanan. Cahaya seringkali tidak dikenali oleh mata yang terbiasa dengan gemerlap palsu. Beberapa bagian naskah menggambarkan bahwa sebelum amanah itu benar-benar diserahkan kepadanya, semesta akan menguji batinnya. Ia akan merasakan sepi yang panjang, pengkhianatan halus, kehilangan yang menyakitkan. Bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk menguatkannya. Karena amanah yang ia emban bukan sekadar tugas, melainkan beban batin yang tidak dapat dipikul oleh hati rapuh. Bagian ini menutup dengan kalimat yang menggantung seperti teka-teki. Jika dunia hanya melihat gelap, di manakah ia akan mencari cahaya? Dan ketika cahaya itu hadir sebagai manusia biasa, siapkah manusia menerimanya? Naskah kuno itu memasuki bagian yang lebih dalam, lebih misterius, dan lebih syarat simbol. Bagian ini berbicara tentang ujian alam, bukan dalam bentuk gempa, badai, atau banjir besar, melainkan gelombang halus yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang peka. Naskah itu menggambarnya sebagai gelombang tanpa suara yang menggoyahkan jiwa sebelum menggoyahkan dunia. Diceritakan bahwa sebelum sang pengemban amanah semesta diangkat secara batin, ia harus melewati rangkaian ujian yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Ujian ini tidak tampak megah, bahkan tidak tampak sama sekali. Tidak ada tanda di langit, tidak ada guntur, tidak ada cahaya aneh. Yang ada hanyalah perubahan kecil yang diam-diam menggeser keseimbangan hidupnya. Naskah itu menyebutkan bahwa gelombang pertama datang melalui kesunyian. Pada fase ini, ia akan merasa terpisah dari keramaian meski berada di tengah banyak orang. Ia akan melihat manusia sibuk mengejar dunia, tetapi hatinya merasa asing. Kesepian ini bukan kutukan, melainkan panggilan, agar ia belajar mendengar suara batinnya, bukan suara dunia. Gelombang kedua datang melalui ujian kepercayaan. Ia akan bertemu orang-orang yang tampak baik di luar, namun menyimpan rasa iri dan kepentingan. Beberapa menyakitinya tidak langsung, melainkan melalui bisikan halus di belakang punggungnya. Naskah itu menulis, ia diuji bukan oleh musuh, melainkan oleh mereka yang ia percaya. Agar ia mengerti bahwa amanah semesta tidak boleh diletakkan pada bahu yang salah. Gelombang ketiga adalah ujian kehilangan. Dalam perjalanan itu, ia mungkin kehilangan sesuatu yang sangat ia sayangi, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk pembentukan. Naskah itu memberi isyarat bahwa kehilangan membuatnya mengerti bahwa segala yang melekat di dunia tidak abadi, agar ia tidak terikat pada apapun selain amanah yang akan datang. Tetapi yang paling berat adalah gelombang keempat, ujian hati. Dalam tulisan yang samar, naskah menggambarkan bahwa hatinya akan berkali-kali diruntuhkan, dihina, diragukan, bahkan dianggap tidak berguna. Namun justru dari penghancuran itulah hati yang lebih kuat, lebih luas, dan lebih terang dapat dibentuk.
Naskah kuno itu menegaskan bahwa ujian-ujian tersebut bukan untuk melemahkan sang pengemban, melainkan untuk memastikan bahwa dirinya siap memikul sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ia harus belajar untuk tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah terbawa arus emosi. Ia harus menjadi seperti air, lunak namun mampu melubangi batu, tenang namun dapat menjadi gelombang ketika diperlukan. Menariknya, naskah itu juga menyebut bahwa semesta akan memberikan tanda kecil hanya kepada mereka yang menjaga hati. Sesekali angin bertiup berbeda, burung terbang dengan pola tak biasa, atau mimpi yang terasa terlalu nyata. Tanda itu bukan untuk menakutkan, tetapi untuk menguatkan bahwa perjalanan sang pengemban adalah bagian dari siklus besar yang tidak pernah berhenti. Pada bagian keempat, naskah kuno itu mulai memasuki fase yang paling halus namun paling menentukan. Jika sebelumnya sang pengemban diuji melalui kesunyian, kehilangan, dan gelombang batin, maka kini naskah menyebutkan sebuah masa yang disebut sebagai pembukaan tirai takdir. Sebuah fase di mana semesta mulai memperlihatkan bagian dari rencananya, sedikit demi sedikit, seperti cahaya pagi yang muncul perlahan sebelum matahari benar-benar terbit. Dalam teks lusuh itu tertulis, ketika ia mulai melihat apa yang tak terlihat, bukan berarti ia telah siap. Itu hanya tanda bahwa semesta telah mendekat kepadanya. Fase ini digambarkan bukan sebagai masa kemuliaan, tetapi justru masa kebingungan. Sang pengemban merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, bukan secara fisik, melainkan dalam cara ia merasakan dunia. Ia mulai memahami bahwa setiap kejadian kecil memiliki makna tersirat, setiap pertemuan membawa pesan, dan setiap kejadian yang tampak acak sebenarnya telah disusun seperti potongan puzzle yang perlahan saling menyatu. Naskah menyebutkan bahwa ia akan mulai melihat pola. Orang-orang tertentu muncul kembali dalam hidupnya tanpa alasan. Kejadian-kejadian tertentu berulang dengan detail yang sama. Dan firasat kecil yang dulu ia abaikan, kini terasa seperti bisikan yang tak dapat dihindari. Namun naskah juga memberikan peringatan tajam. Ketika tirai takdir terangkat satu jengkal, ia tidak boleh merasa menjadi istimewa. Sebab ujian kesombongan adalah lubang terdalam yang menelan banyak jiwa sebelum sampai pada cahaya. Pada tahap ini, sang pengemban disebut harus menjaga hatinya agar tetap rendah, tetap membumi, tetap diam di saat dunia ingin membuatnya bising. Dijelaskan bahwa semesta sengaja memperlihatkan sebagian takdir bukan untuk memberinya kebanggaan, melainkan untuk mengingatkannya bahwa jalan yang akan ditempuh tidak pernah ringan. Ada bagian menarik yang ditulis dalam gaya metafora. Ia akan bertemu cahaya yang menyamar sebagai gelap, dan gelap yang menyamar sebagai cahaya. Kalimat ini ditafsirkan oleh para peneliti naskah sebagai peringatan bahwa fase ini penuh dengan kebingungan batin. Tidak semua yang terlihat baik memiliki niat tulus, dan tidak semua yang terlihat keras merupakan ancaman. Sang pengemban harus belajar membaca dengan mata hatinya, bukan mata dunia. Naskah juga menyebutkan bahwa pada fase ini, akan muncul dua jenis manusia di sekelilingnya. Mereka yang datang untuk menguatkannya, meski ia tak mengenal mereka sebelumnya. Mereka yang datang untuk meragukannya, seolah terpanggil hanya untuk menguji kesabaran dan kejernihan batinnya. Menariknya, naskah kuno itu menuliskan sesuatu yang terdengar seperti pesan langsung untuk dirinya. Jika engkau mendekati cahaya, engkau akan diuji oleh bayang-bayangmu sendiri. Artinya, semakin ia mendekati puncak perjalanannya, semakin ia harus berhadapan dengan kelemahannya sendiri. Ego, luka lama, keraguan, ketakutan, bahkan bayangan masa lalu yang ia kira sudah lenyap. Semua itu akan muncul kembali, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan bahwa hatinya benar-benar bersih ketika amanah itu akhirnya datang. Bagian kelima dari naskah kuno ini adalah bagian yang paling syarat simbol, paling banyak pertanyaan, dan paling sedikit jawaban. Di lembaran yang mulai rapuh itu tertulis istilah yang berulang, fajar yang tidak dinantikan manusia. Sebuah metafora yang menggambarkan bahwa perubahan besar tidak selalu muncul di saat manusia siap, tetapi justru ketika mereka lengah, sibuk mengejar dunia, atau bahkan tidak memikirkan perubahan sama sekali. Naskah itu menulis, ketika manusia mengharapkan malam tetap malam, saat itulah fajar akan datang tanpa permisi.
Di bagian ini disampaikan bahwa sebelum sang pengemban amanah semesta menjalankan tugas besarnya, semesta akan memunculkan tanda-tanda yang tidak mencolok, tidak dramatis, dan hanya dikenali oleh sedikit orang. Tanda-tanda itu tidak digambarkan sebagai cahaya yang turun dari langit atau suara gaib yang menggema di cakrawala. Justru sebaliknya, tanda itu muncul dalam hal-hal sederhana, seperti ketenangan yang tiba-tiba hadir dalam kekacauan, firasat yang terasa begitu kuat tanpa alasan, atau pertemuan singkat yang ternyata mengubah arah hidup seseorang. Namun naskah juga memberikan gambaran bahwa manusia, dalam kebiasaannya, akan meremehkan tanda-tanda ini. Mereka sibuk dengan ambisi, perselisihan, dan perdebatan tanpa akhir tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Hingga akhirnya muncul kalimat yang terasa menohok. Bagaimana cahaya dikenali jika mata manusia lebih senang memandangi bayangan? Dalam bagian ini, sang pengemban digambarkan sebagai seseorang yang mulai merasakan beban yang tidak pernah ia minta. Bukan beban berupa tanggung jawab kepada manusia, tetapi tanggung jawab kepada tatanan semesta yang lebih besar dari pemahaman siapapun. Dikatakan bahwa ia akan menyadari hal itu bukan melalui mimpi besar atau wahyu mencolok, tetapi melalui momen-momen kecil yang menggugah hatinya dengan lembut namun kuat. Naskah menulis bahwa ketika fajar itu mendekat, sang pengemban akan merasakan perubahan dalam dirinya. Ia semakin peka terhadap kebenaran, semakin sulit berbohong meski hanya untuk sopan santun, dan semakin mudah merasakan getaran batin orang lain. Semua ini bukan untuk membuatnya istimewa, tetapi agar ia dapat menjalankan amanah dengan kejernihan hati. Semesta tidak memilih mereka yang merasa kuat, tetapi mereka yang pernah hancur dan bangkit dengan hati yang tetap lembut. Menariknya, naskah kuno itu juga memberikan peringatan bahwa tidak semua orang akan menerima kemunculan sang pengemban. Ada yang meragukannya, ada yang membencinya, bahkan ada yang menertawakannya. Bagian ini menyatakan dengan tegas, cahaya yang datang tanpa nama seringkali ditolak oleh mereka yang terikat oleh nama-nama besar. Pada titik ini, perjalanan sang pengemban mencapai fase yang menguji kesabaran dan keteguhannya. Ia harus belajar untuk tetap diam ketika dicerca, tetap tersenyum ketika diremehkan, dan tetap berjalan ketika jalannya dihalangi oleh keraguan orang lain. Karena fajar bukan datang untuk disambut meriah, fajar hanya datang untuk mengubah gelap menjadi terang, meski tidak ada yang menunggu. Bagian terakhir dari naskah kuno ini adalah yang paling tenang namun paling berat. Tidak ada gambaran dahsyat, tidak ada simbol yang megah, tidak ada gambaran kekuatan luar biasa. Sebaliknya, yang tertulis justru sesuatu yang sangat sunyi, amanah yang turun tanpa suara. Pada lembaran yang paling pudar itu, naskah menuliskan kalimat yang menjadi inti keseluruhan ramalan. Amanah semesta tidak turun kepada mereka yang meminta, tetapi kepada mereka yang tidak pernah tahu bahwa mereka layak menerimanya. Sang pengemban digambarkan tidak menyadari bahwa ia berada di ambang perubahan besar. Ia tidak mencari kehormatan, tidak mengejar pengakuan, dan tidak menganggap dirinya berbeda dari manusia lain. Justru ketidaksadarannya itulah yang membuatnya dipilih. Menurut naskah, amanah itu turun pada suatu malam yang sangat biasa. Tidak ada angin aneh, tidak ada cahaya yang menyilaukan, tidak ada firasat dramatis. Semesta bekerja dalam kesunyian. Bahkan sang pengemban sendiri mungkin tidak menyadarinya, kecuali melalui perubahan halus dalam batinnya. Diceritakan bahwa setelah amanah itu turun, ia akan merasakan 3 perubahan besar. Pertama, perubahan pada cara ia melihat dunia. Ia mulai memahami bahwa banyak hal yang dulu ia anggap kebetulan, sebenarnya telah menjadi bagian dari benang takdir yang dijalin jauh sebelum ia lahir. Ia mulai melihat bahwa setiap kesedihan, setiap kehilangan, setiap luka, semuanya mengarah pada satu titik, agar hatinya cukup luas untuk memikul sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kedua, perubahan pada cara dunia memperlakukannya. Bukan karena dunia tahu amanah itu telah turun, justru dunia tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Tetapi secara perlahan, tanpa manusia sadari, sang pengemban mulai menarik orang-orang tertentu yang membutuhkan cahaya, yang kebingungan, yang mencari arah, yang sedang berada di ambang keputusasaan. Mereka tidak datang karena ia terkenal.
Mereka datang karena hati mereka merasakan panggilan untuk mendekat. Ketiga, perubahan pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi bisa lari dari panggilan batin yang dulu sering ia abaikan. Setiap langkahnya menjadi lebih terarah, meski ia sendiri tidak tahu kemana semesta membawanya. Ia mulai memahami bahwa amanah bukan tentang kekuasaan, bukan tentang prediksi masa depan, tetapi tentang kemampuan untuk menjadi penuntun yang menyadarkan, bukan memaksa. Namun naskah kuno itu juga menuliskan sesuatu yang mengejutkan. Amanah semesta tidak menuntut ia menjadi sempurna. Yang dituntut adalah ia tetap berjalan, meski kakinya gemetar. Bagian ini seolah menegaskan bahwa sang pengemban bukan sosok super. Ia tetap manusia biasa yang merasakan takut, lelah, bimbang, dan sedih. Tetapi ia memiliki sesuatu yang langka, keteguhan untuk tetap berjalan meski tidak ada yang mengerti jalannya. Pada paragraf terakhir, naskah itu tidak memberikan jawaban apakah ramalan ini benar atau sekadar legenda yang ditulis oleh para pendahulu sebagai pengingat. Ia hanya menuliskan satu kalimat penutup. Jika amanah itu benar-benar turun, dunia mungkin tidak menyadarinya. Namun semesta akan bergerak dengan sendirinya. Dan mereka yang hatinya jernih akan tahu, meski tidak ada suara yang mengabarkan. Lembaran terakhir itu kemudian menutup ramalan dengan sebuah pertanyaan yang tidak pernah diberi jawaban. Apakah ia sudah bangkit? Atau baru sedang dipersiapkan?